Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di semester genap ini. Meskipun masih dalam suasana perpanjangan kegiatan belajar dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Namun jangan sampai karena situasi ini membuat semangat kita menjadi lemah. Jangan sampai karena situasi ini membuat kita menjadi patah semangat. Kita tetap harus semangat meskipun kita sekarang belajar dalam segala keterbatasan. Baik anak-anakku sekalian, mari kita buka pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anakku sekalian silahkan disiapkan buku catatannya dan silahkan dicatat penjelasan yang Bapak sampaikan di dalam video ini. Lalu nanti catatannya itulah yang akan menjadi tagihan pertama atau tugas pertama dalam pelajaran saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yaitu meraih berkah dengan mawaris. Meraih berkah dengan mawaris. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian mawaris atau ilmu waris, kemudian unsur-unsur dalam waris atau mawaris, kemudian yang ketiga adalah kedudukan ilmu mawaris dalam Islam, yang keempat adalah dasar hukum ilmu mawaris di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, mawaris itu adalah serangkaian kejadian yang berkaitan dengan pengalihan atau pemindahan harta, pemindahan kepemilikan harta dari orang yang sudah meninggal itu menjadi berpindah kepemilikannya kepada orang yang masih hidup. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa harta itu yang kita tinggalkan itu tidak bisa dibawa mati. Bahwa harta yang bisa dibawa mati itu adalah harta yang kita sudah sedekahkan, yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Sedangkan harta yang ditinggalkan, yang tersisa itu tidak bisa ditinggalkan. Dan itu di dalam ajaran Islam itu harus dibagi, harus dipindah kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itulah pengertian dasarnya ilmu mawaris, yaitu proses perpindahan harta, perpindahan kepemilikan harta dari pemilik sebelumnya yang telah meninggal dunia kepada pemilik atau kepada pemilik baru, yaitu orang-orang yang berhak menerimanya dan masih hidup. Unsur-unsur dalam waris itu ada 3. Yang pertama ya jelas harus ada muwaris atau pewaris, atau orang yang memiliki harta atau orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Jadi pewaris atau orang yang meninggalkan harta itu sudah harus meninggal dunia. Jadi syaratnya pembagian warisan itu harus meninggal dulu. Jadi tidak ada warisan dibagi sebelum pemilik harta meninggal. Ya, jadi tidak ada warisan dibagi sebelum pemilik harta meninggal. Jadi pemilik harta harus meninggal dulu baru ada pembagian harta warisan. Yang pertama, yang kedua, harus ada harta yang ditinggalkan. Dan harta di sini adalah harta pribadi si muwaris. Bukan harta gonogini, bukan harta bersama. Misalnya bukan harta bersama, misalnya ada suami istri begitu, menikah lalu menghasilkan harta bersama, bukan itu, tetapi harta pribadi. Apakah misalnya dia punya perusahaan dari uangnya sendiri, mobil dari uangnya sendiri, kebun yang digarap sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus ada orang hidup yang menerima warisan atau yang biasa disebut sebagai ahli waris. Ahli waris ini ada 2 macam. Jadi orang bisa menjadi ahli waris karena ada 2 macam. Yang pertama adalah karena ada hubungan nasab, hubungan garis keturunan, ayah ke anak, anak ke ayah, kakek dan seterusnya, atau saudara atau apa. Dan yang kedua adalah karena ada hubungan pernikahan yang tadinya bukan siapa-siapanya, tetapi karena menikah, maka salah satunya, jika salah satunya meninggal, maka salah satunya menjadi ahli waris bagi yang lainnya. Kedudukan hukum warisan di dalam Islam, jadi anak-anakku sekalian, kedudukan hukum warisan di dalam Islam ini adalah ilmu yang sangat penting.
ilmu waris atau ilmu faraid di dalam Islam adalah ilmu yang sangat penting. Mengapa? Karena ilmu waris adalah satu-satunya ilmu yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya syariat yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam Al-Qur'an. Tidak ada syariat manapun yang dijabarkan secara terperinci, secara mendetail di dalam Al-Qur'an selain waris. Misalnya sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama, tetapi penjabaran sholat, berapa rakaatnya, bagaimana tata caranya, gerakannya, bacaannya, itu tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan dan dicontohkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti itu pula ibadah-ibadah yang lain, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan faraid atau ilmu waris itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran sampai rinciannya, sampai bagian-bagiannya, seorang anak mendapatkan seperberapa, berapa bagian, berapa persen, dan lain sebagainya. Itu semua sudah dijelaskan secara rinci dan secara lengkap di dalam Al-Quran. Artinya apa? Bahwa kedudukan ilmu waris ini adalah ilmu yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Dasar hukum ilmu waris. Dasar hukum ilmu waris yang paling utama jelas adalah di dalam Al-Quran. Di antaranya ada di dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi anak laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapaknya. Begitu pula bagi anak perempuan ada peninggalan, ada hak bagian dari peninggalan ibu bapaknya. Besar kecilnya itu sudah ditentukan. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita pada kali ini. Semoga sudah dicatat ya poin-poin pada pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan hasil catatannya itu dikirimkan di link yang telah Bapak siapkan di video deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama membaca